Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Kakak mau denger nih suara adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kakak mau ajak adik-adik untuk siapin hati untuk datang sama Tuhan. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan yang baik. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh bangun, menikmati hari yang indah. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah
Adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar mengerti akan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, Bangunlah segera. maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara.
Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Gimana tadi cerita firman Tuhannya adik-adik? Seru nggak? Kakak juga nonton, seru banget. Kakak lihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, keren banget. Tuhan Yesus mampu mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan seseorang dari dalam penjara. Siapa tadi yang dibebasin? Siapa kurang kenceng? Iya bener, Petrus. Tuhan mampu menolong Petrus. Tapi Tuhan gak cuma nolong Petrus, tapi bisa menolong kakak dan juga bisa menolong adik-adik semua. Adik-adik percaya kan? Mau tahu gimana caranya? Kita harus berdoa sama Tuhan. Kita harus minta biar Tuhan menolong kita, karena Tuhan kita pasti akan selalu ada untuk kita. Nah, sekarang kita mau baca nih satu ayat. Adik-adik boleh lihat, boleh juga buka Alkitabnya. Ada di Yakobus 5 ayat 16b. Udah? Kita baca dari alamatnya ya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, adik-adik harus sering berdoa ya, karena Tuhan kita akan selalu mendengar dan selalu ada untuk kita. Yuk, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong ajari kami setiap hari untuk berdoa, meminta, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Marilah
Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.